Cek. Halo sobat Nime, kita gas lagi dah Shenlang. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang mau ngasih gua sesuatu bisa banget di deskripsi juga. Kita gaskan lagi dah Shenlang. Yuk langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini keluarga Hugh mereka mengirimkan salah satu anggota keluarga mereka untuk dapat melihat kemampuan apa yang dimiliki oleh keluarga Jin dan juga Nona Mulan. Namun setelah memastikan kalau ternyata Nona Mulan itu nggak memenuhi kualifikasi, membuat mereka pun pergi meninggalkan keluarga Jin begitu saja. Setelah mereka memastikan kalau keluarga Jin benar-benar bakal tamat kehilangan Pulau Jinsan. Dan untuk Shenlang dia pun juga tahu kalau saat ini kemampuan yang dimiliki oleh Mulan belum cukup. Tapi di sini Shenlang dia pun berjanji akan membantu Mulan untuk dapat memenangkan Pulau Jinshan. Dan sebagai sebuah informasi, perseteruan di antara keluarga Jin dan juga keluarga Jinshan itu dimulai di 180 tahun lalu ketika ada seorang pria yang bernama Jin Zhou yang tiba-tiba saja muncul di keluarga Jin, di mana orang itu dia memiliki kemampuan yang sungguh sangat luar biasa dalam hal seni bela diri, dan dalam waktu 5 tahun saja dia telah menjadi seorang master. Dan dia juga memimpin pasukan dan juga mengalahkan negara Wu dan juga negara Chu, hingga membuat dirinya menjadi jenderal yang sangat terkenal dan juga tidak terkalahkan. Dan dia juga diangkat menjadi seorang pengawal dari putra mahkota di usia 39 tahun. Dan sebagai seorang jenderal, Jin Zhou juga memperluas wilayah kekuasaannya hingga sampai 5.000 km persegi. Namun sebaliknya menimpa keluarga Jin Hai, di mana mereka kekurangan dan juga kalah beberapa kali dengan keluarga Jin hingga membuat wilayah kekuasaan mereka semakin hari semakin menyusut. Dan itu membuat posisi yang dimiliki oleh Marquess Jin Hai di kala itu jadi turun menjadi seorang court ataupun earth. Padahal sebelumnya dia adalah seorang Marquess. Dan sejak saat itulah keluarga Jin dan juga keluarga Tang atau Jin Hai mereka juga mulai berselisih satu sama lain. Dan untuk Pulau Jinsan sebelumnya memang adalah milik keluarga Tang atau keluarga Jin Hai. Jin Hai ini gue sebut Tang aja ya. Jin Hai ini sebenarnya nama wilayah. Kayak misalnya kayak keluarga Shenlang ini kan keluarga Jin kan, tapi mereka tuh disebut sebagai Court Xuanyu. Xuanyu tuh nama kotanya. Jadi Jin Hai gue sebut sebagai keluarga Tang aja biar nggak repot. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk Pulau Jinsan sendiri memang awalnya adalah milik keluarga Tang, tapi mereka juga kehilangan wilayah itu ketika diserang oleh sekelompok bajak laut. Dan untuk Jin Zhou, dia mulai memimpin beberapa ribu pasukan untuk dapat membebaskan pulau itu. Dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jin Zhou di kala itu, dia berhasil menumpas kejahatan dan juga kembali memperebut serta mengambil alih area pesisir dan juga beberapa pulau-pulau lainnya pula. Dan itu membuat kaisar dia menganugerahkan hadiah kepada keluarga Jin, yaitu Pulau Jinsan. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh keluarga Tang, hingga membuat keluarga Tang mereka melakukan sebuah pemberontakan, di mana keluarga Tang pada akhirnya dia berhasil kembali memperebutkan Pulau Jinshan ketika keluarga Jin perlahan-lahan kemampuannya juga mulai menurun. Bahkan saat ini keluarga Tang mereka terus menguasai itu hingga detik ini. Dan untuk di masa yang saat ini keluarga Tang juga masih berkuasa, dan pada generasi ini juga keluarga Tang mereka memiliki 2 orang putra calon penerus yang sangat luar biasa, di mana putra sulung mereka menduduki peringkat ketiga di dalam ujian kekaisaran. Dan untuk putra kedua mereka merupakan ahli seni bela diri terkuat yang ada di provinsi Tiannan, dan tentunya memperebutkan Pulau Jinsan dari 2 ahli. Tentunya itu akan sangat sulit bagi keluarga Jin. Karena harus menghadapi orang-orang cerdas seperti ini. Sedangkan di sisi lainnya, di tempat keluarga Hu berada saat ini, patria keluarga Hu dia pun benar-benar kesal dengan apa yang telah dia dapatkan ketika dia mendapatkan sebuah informasi kalau ternyata saat ini yang mengincar keluarga Jin banyak keluarga bangsawan lainnya yang mengincar kekuasaan yang dimiliki oleh keluarga Jin. Dan di sini orang tua ini dia pun meminta kepada bawahannya untuk segera memberikan sebuah laporan kepada Zhang Choi kalau mereka menginginkan area tambang garam. Jika tidak, maka mereka akan membuat sebuah kekacauan, ucap dari patria keluarga Hu. Namun di sela-sela mereka sedang berbicara, tiba-tiba aja ada yang datang, dan itu ternyata adalah putranya yang melaporkan kalau saat ini Lin Zhao dia telah sakit keras dan dokter mengatakan kalau dia terkena virus rabies. Dan yang paling menyedihkan adalah dia udah menggigitku, ucap dari ocah ini. Bahkan dia juga melaporkan kalau Lin Zhao dia juga telah menggigit beberapa orang dan juga menjadi gila, ucap dari bocah tengil itu. Dan kan di sisi lainnya di keluarga Tang saat ini, patria keluarga Tang dia sedang berbicara dengan putranya, di mana dia meminta kepada putranya untuk berlatih tanding dengan Zhang Jin. Tapi di sini untuk putranya nggak peduli dengan itu semua, dan ia pun cuma manggut-manggut aja. Dan tentunya hal itu membuat patria keluarga Tang dia pun kesal dengan putranya yang
nggak menanggapi apa yang dia ucapkan, bahkan pergi meninggalkan dirinya begitu saja. Hei, tunggu dulu, mau kemana kau? Jangan lupa 1 jam lagi di arena, ucap dari orang tua itu. Dan benar saja, kini 1 jam kemudian Tang Yan dia pun bertanding bersama dengan Zhang Jin, dan dengan kemampuan yang dimiliki oleh Zhang Jin dia mencoba untuk dapat mengukur kemampuan yang dimiliki oleh Tang Yan. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tang Yan ternyata cukup mudah bagi Tang Yan untuk dapat menjatuhkan Zhang Jin hanya dalam 1 gerakan. Dan tentunya Zhang Jin dia pun benar-benar kaget ketika dia dapat dikalahkan hanya dalam 1 gerakan. Dan untuk Tang Yan bahkan dia mengabaikan lawannya begitu saja. Namun setelah pertandingan itu, di sini Zhang Choi dapat bertanya kepada putranya bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh Tang Yan. Dan untuk Zhang Jin dia pun mengatakan kalau kemampuan yang dimiliki oleh Tang Yan sungguh sangat luar biasa gila. Walaupun memang dalam hal tenaga dalam dia cukup lemah, tapi kemampuan teknik skill seni bela diri yang disebut sebagai teknik bintang jatuh terlalu kuat. Ucap dari Zhang Jin yang membuat Zhang Choi dia pun tahu kalau ini sudah lebih dari cukup, dan itu dapat membuktikan kalau keluarga Jin benar-benar bakal tamat. Ya, keluarga Jin akan kehilangan Pulau Jinsan. Ucap dari orang tua ini. Karena tujuan dia melakukan latih tanding kepada putranya hanya ingin melihat dan juga mengukur kemampuan dari lawan yang akan dihadapi oleh Mulan di dalam perebutan Pulau Jinsan. Dan di saat Zhang Jin sedang bermanuver politik saat ini, ternyata Xielang rencananya masih berjalan dengan lancar ketika Xielang ingin menjatuhkan keluarga Hu. Karena saat ini keluarga Hu beberapa dari mereka telah terkontaminasi dengan virus rabies hingga membuat beberapa dari mereka harus ditangkap dan juga harus disingkirkan. Karena tentunya ini akan sangat berbahaya jika virus ini menyebar ke semua orang. Dan di sini tetua dari keluarga ulah yang bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan orang-orang itu. Tapi di sini orang tua ini dia pun ternyata sungguh sangat senang dengan rencana yang telah dilakukan oleh Xielang, karena ternyata dia juga memiliki sebuah niat untuk menghancurkan keluarga Hu ketika dia tidak bisa lagi mengambil posisi dari patriark keluarga Hu. Dan dia juga justru malah berterima kasih dengan Xielang karena berhasil menyingkirkan beberapa orang yang dimiliki oleh keluarga Hu. Dan di sisi lainnya beberapa waktu kemudian keesokan harinya Jin Jianyang, ya inilah pokoknya si gadis ini ketika dia sedang berpatroli, ternyata dia sedang diawasi oleh Lin Zhao. Di mana Lin Zhao dia pun berpikir kalau sepertinya gadis itu memiliki sebuah hubungan dengan Xielang dan dia memiliki sebuah rencana untuk mengkontaminasikan gadis itu, dan itu pada akhirnya akan membuat Xielang terkena juga virus rabies yang telah mengenai dirinya. Dan di sini ternyata Lin Zhao dia tidak pergi sendiri, dia diikuti oleh beberapa pasukan yang ada bersama dengan dirinya. Namun ketika mereka akan melakukan sebuah penyergapan, tiba-tiba aja Lin Zhao dia pun terkena sebuah serangan yang dilepaskan oleh pasukannya sendiri, di mana orang ini mengatakan kalau Lin Zhao telah mengkontaminasi dan telah menyebarkan virus itu ke beberapa orang. Bahkan tuanku dia memiliki 9 putra dan juga 13 selir, dan kau telah membuat 3 putra dan juga 4 selirnya telah terkena virus itu, dan kau layak untuk dapat dihukum, ucap dari pria ini. Tapi untuk Lin Zhao dia juga tahu kalau dia memang pasti akan berakhir dalam waktu dekat, tapi dia pun sedikit menyayangkan kenapa tidak dikenakan dulu Xielang dan juga gadis itu sebelum mengakhiri dirinya. Tapi untuk pria ini dia nggak peduli dengan itu semua, dan dia juga mengatakan kalau keluarga Jin benar-benar akan binasa dalam waktu dekat. Jadi kau tidak perlu meminta itu semua, ucap dari orang-orang ini. Di sisi lainnya saat ini keluarga Xiu mereka sudah mulai bangkit kembali karena kain sutra yang telah mereka miliki, yang telah mereka buat ternyata laku dan juga diminati oleh para saudagar-saudagar yang berasal dari wilayah barat. Dan mereka sungguh sangat senang dengan kain sutra ini karena memiliki warna yang sangat padat dan juga terang, hingga membuat mereka semua memutuskan untuk memborong semua kain sutra yang ada di tempat itu. Dan itu membuat Nona Xiu dia pun yakin dengan lakunya sutra-sutra ini akan membuat keluarga Xiu dapat bangkit kembali, walaupun saat ini mereka juga harus kehilangan workshop dan juga harus membeli bahan baku dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan lakunya ini semua membuat Nona Xiu dia pun yakin kalau keluarga Xiu dapat bangkit kembali. Bahkan saat ini Nona Xiu dia juga tidak menerima saran yang diberikan oleh keluarga Zhang karena dia yakin keluarga Xiu dapat bangkit kembali dengan lakunya semua sutra-sutra ini. Dan ketika keluarga Xiu sedang menyibukkan diri dengan workshop sutra mereka, saat ini Xielang ternyata dia juga sedang mempersiapkan untuk memenangkan kembali Pulau Jinsan. Dan di sini Xielang dia juga harus membantu Mulan untuk dapat melihat kondisi yang dimiliki oleh Mulan. Dan ketika Xielang sedang melakukan pindai, dia juga merasa kalau sepertinya ada beberapa titik dari tubuh Mulan yang memang agak sedikit terganggu. Dan di sini Xielang dia pun berencana untuk dapat memperbaiki ini semua. Dan untuk Mulan dia pun juga tidak percaya kalau ternyata Xielang dapat melihat kalau dia dulunya pernah
cedera, dan hal itu pun dibenarkan oleh Shen Lang. Dan di sini Shen Lang dia juga akan membantu Mulan untuk dapat membersihkan penyumbatan pada otot-otot yang dimiliki oleh Mulan, dan itu mungkin dapat meningkatkan kemampuan Mulan sebanyak 5%, ujar dari Shen Lang. Tapi di sini Shen Lang dia juga bertanya kenapa Mulan memiliki energi tenaga dalam kok warnanya ungu, dan untuk Mulan dia nggak percaya kalau ternyata Shen Lang tahu tentang energi dalam ataupun tenaga dalam yang dia miliki warna ungu. Di sini Mulan dia juga mengatakan kalau setiap orang memiliki aura yang berbeda-beda, dan untuk warna ungu sendiri itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki kemampuan dalam hal seni bela diri yang cukup tinggi di atas rata-rata, walaupun tidak yang paling tinggi, karena yang paling tinggi memiliki warna aura emas, ujar dari Mulan. Dan untuk Shen Lang dia juga belum pernah melihat seseorang yang memiliki aura berwarna emas. Dan ternyata keesokan harinya ketika Shen Lang dia bertemu dengan Dang Xia, dia dapat melihat kalau ternyata Dang Xia memiliki aura tubuh berwarna emas yang membuat Shen Lang dia nggak menyangka kalau ternyata temannya ini memiliki tubuh spesial seperti ini. Dan untuk Shen Lang dia juga tahu kalau dengan kemampuan yang dimiliki oleh Mulan saat ini tentunya Mulan belum cukup untuk dapat mengalahkan Tang Yan, dan itu membuat Shen Lang dia pun melakukan sebuah konsultasi dengan Grandmaster yang mereka miliki. Tapi di sini Grandmaster ini dia juga mengatakan kalau kemampuan yang dimiliki oleh dirinya saja belum cukup untuk dapat mengalahkan Tang Yan, apalagi Mulan. Bahkan untuk si pemilik tubuh spesial seperti si Dang Xia juga tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengalahkan Tang Yan. Tapi mungkin saja 5 tahun lagi dia dapat mengalahkan Tang Yan. Tapi untuk saat ini tidak, ujar dari orang tua ini. Dan mendengar kalau ternyata bahkan seorang Grandmaster saja nggak bisa mengalahkan Tang Yan, membuat Shen Lang dia pun berpikir kalau sepertinya ada cara lainnya lagi, yaitu mempelajari seni bela diri yang dimiliki oleh Tang Yan. Tapi tentunya dengan penyempurnaan, dan itu membuat Shen Lang dia akan mencari cara mempelajari teknik yang dimiliki oleh si Tang Yan, teknik menghancurkan, teknik bintang jatuh, ujar dari Shen Lang. Dan itu membuat Shen Lang dia pun mulai mengubek-ubek arsip yang dimiliki oleh keluarga Jin, di mana ternyata keluarga Jin memiliki 2 catatan seni bela diri kuno. Tapi dengan melihat ini semua yang ditulis di dalam sebuah giok, membuat Shen Lang nggak menyangka kalau ternyata zaman kuno orang-orang menulis seni bela diri di dalam sebuah giok, dan itu membuat Shen Lang yang melihat ini kayak mana bacanya, dan itu membuat Shen Lang dapat berpikir kalau sepertinya orang-orang yang ada di zaman kuno mereka semua seperti alien kah, pikir dari Shen Lang. Tapi di sini dengan kemampuan analisa tinggi yang dimiliki oleh Shen Lang dia pun mencoba untuk dapat mencari semua informasi tentang seni bela diri untuk dapat mengalahkan Tang Yan. Tapi dengan apa yang dimiliki oleh keluarga Jin di sini, Shen Lang dia pun berpikir kalau sepertinya tidak cukup. Ini semua tidak cukup hingga membuat Shen Lang harus pergi menuju sebuah perpustakaan tempat di mana semua arsip-arsip terbaik dikumpulkan. Dan itu membuat Shen Lang dan juga Nona Mulan pada akhirnya mereka pergi menuju sebuah perpustakaan, yaitu perpustakaan Tian Haiji. Dan setibanya di depan perpustakaan di sini Shen Lang dia langsung ingin masuk aja. Tapi ketika mereka ingin masuk, ternyata ada seseorang dari balik pintu mengatakan, apakah kalian memiliki surat undangan? Ujar dari seseorang yang membuat Shen Lang dia pun bertanya kepada Mulan, apakah Mulan memiliki sebuah undangan? Enggak, sambut dari Mulan, karena yang memiliki undangan hanyalah seorang Grandmaster dan juga seorang sarjanawan, sedangkan dirinya bukan seorang sarjanawan, ujar dari Mulan. Dan untuk Shen Lang dia pun mengatakan enggak punya. Tapi aku juga mendapatkan kabar kalau kalian menerima sebuah tantangan, ujar dari Shen Lang. Dan hal itu dibenarkan oleh orang tua ini yang buka pintu. Dan dia juga bertanya, apakah Shen Lang bersedia untuk dapat menantang? Ya, sambut dari Shen Lang. Di sini orang tua ini dia juga mengatakan dan juga bertanya kepada Shen Lang, jika Shen Lang ingin menantang maka Shen Lang juga harus membayar biaya pendaftaran sebanyak 500 koin emas. Dan itu membuat Shen Lang hilih. Nantang doang bayar, edan. Ini perpustakaan loh. Tapi tetap Shen Lang di sini memutuskan untuk tetap membayar. Dan setelah Shen Lang membayar, di sini orang tua ini pun mengizinkan Shen Lang untuk masuk. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau ada sebuah 3 tantangan yang bisa diberikan dan juga dijawab oleh Shen Lang. Di mana itu adalah tantangan seni bela diri, astronomi, dan juga filsafat. Dan untuk Shen Lang dia juga tahu kalau astronomi bisa, filsafat ribet, dan juga seni bela diri nggak tahu. Jadi di sini Shen Lang dia memutuskan untuk menjawab pertanyaan dari astronomi, dan pertanyaannya adalah seberapa besar diameter matahari. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan jika Shen Lang nggak tahu ya udah pergi aja, tapi uangnya nggak bisa kembali, ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Shen Lang dia mengatakan kalau dia tahu bagaimana caranya menjawab ini semua. Dan di sini Shen Lang berbekal dengan alat praktik sederhana dan juga rumus Pythagora, Shen Lang pun dapat menulis dan juga mengukur diameter dari matahari, dan melihat dan juga mendengar serta memahami apa yang dimaksud oleh Shen Lang. Tentunya membuat orang tua ini dia pun boom, mind blowing dengan apa yang diucapkan oleh Shen Lang, dan dia pun
benar-benar kaget dan shock ketika Shelang mengatakan kalau diameter matahari sejauh 1,4 juta kilometer. Ucap dari Shelang yang membuat orang tua ini semakin jadi-jadi, dan dia juga bertanya berapa usia dari Shelang, dan Shelang mengatakan kalau dia baru berusia 19 tahun, hingga membuat orang tua ini pun kagum dengan kemampuan jenius yang dimiliki oleh Shelang. Padahal sebelumnya orang tua ini sempat meremehkan Shelang. Waduh. Dan karena Shelang telah berhasil menjawab pertanyaan, di sini Shelang diizinkan untuk masuk ke dalam area perpustakaan. Tapi karena memang cuma Shelang yang pintar, di sini hanya Shelang lah yang masuk. Dan untuk Nona Mulan dia nggak diizinkan masuk, disuruh dia tunggu di luar. Dan ketika Shelang masuk ke dalam area perpustakaan, sini orang tua ini juga meminta kepada salah satu penjaga perpustakaan untuk menemani Shelang. Tapi untuk gadis ini dia pun nggak mau membantu Shelang karena dia sedang sibuk. Tapi ketika dia melihat penampilan dari Shelang yang ternyata tampan, membuat gadis itu langsung ngajir, kabur, dan dalam sepersekian detik dia kembali lagi dengan penampilan yang sempurna, di mana dia juga berucap, Tuan, apa yang sedang kau cari? Ucap dari gadis ini. Bahkan saat ini gadis ini langsung mencomot Shelang, dan dia juga mengatakan, Tuan, apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin minum teh, atau makan kue, atau ingin mancing, mainin alat kencing? Ucap dari gadis ini. Tapi untuk Shelang, dia pun mengatakan kalau dia datang ke tempat ini hanya ingin melihat seni bela diri. Teknik seni bela diri, yaitu teknik bintang jatuh. Ucap dari Shelang. Dan untuk gadis ini, ya, dia akan melakukan segalanya dan akan melakukan apa yang diminta oleh Shelang. Ya, tentu saja, tidak masalah. Aku akan mengambilkannya untuk dirimu. Ucap dari gadis ini. Dan apa yang akan diberikan oleh gadis ini kepada Shelang akan kita bahas di part selanjutnya aja ya. Tetangga gue rese banget, pengen gue pukul itu. Capek gue take voice-nya. Astaga. Ini cuman berapa ya? Nggak nyampe 20 menit, tapi gue take voice-nya ini lebih dari 1 jam. Pengen gue tonjok tuh aki-aki. Emosi banget gue. Dah, sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.